Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari ini tanggal 5 April 2025. Kali ini gue berada di Kali Bekasi, tepatnya di Kampung Turi. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan kepada kalian mengenai kunjungan Kang Deddy Mulyadi 2 minggu yang lalu di lokasi ini. So, aktivitasnya apa yang dilakukan oleh beliau dan apa yang bakal dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Kali Bekasi ini, tepatnya di Kampung Turi. So, buat kalian yang penasaran, sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama, langsung aja guys, enjoy. Gua saat ini berada di daerah Kampung Turi, dan tepat di depan layar kaca teman-teman, ini adalah merupakan Sungai Bekasi atau Kali Bekasi, atau tembusan juga ke Kali Gabus yang di bagian sana sedang dilakukan normalisasi. Dan pada tanggal 19 Maret 2025 lalu, Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, melakukan kunjungan untuk meninjau dan melihat langsung kondisi dari Sungai Gabus ya saat ini yang berada di Kampung Turi ini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sungainya luas ya, maksudnya tidak ada bangunan-bangunan di sini, tidak ada bangunan-bangunan liar, dan nampak luas, dan airnya juga mengalir dengan baik, tidak terlihat penumpukan sampah, alhamdulillah. Ya, jadi dengan kunjungan dan juga peninjauan yang dilakukan kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan setelah dilihat KDM ini, Kang Deddy Mulyadi meminta agar tanah pinggiran sungai, ini tanah ini teman-teman nih, diperluas, dikeruk lagi biar semakin dalam ya, tidak dangkal, dan juga nanti bakal dibuat danau seperti itu, teman-teman. Karena yang teman-teman bisa lihat nih, ini adalah tanah-tanah hasil dari sungai, tanah aliran sungai yang terbentuk ya menjadi kayak pulau-pulau gini. Ini kalau misalnya dibiarkan aja, nanti lama-lama bisa jadi perumahan ya. Makanya Pak Deddy Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas untuk dilakukan pengerukan, dan ini bakal dilakukan di tahun depan ya, teman-teman. Informasi seperti itu. Dan di sana ada perahu penyeberangan yang mana warga melintasi sungai yang lumayan sangat besar ini, teman-teman, yaitu Sungai Bekasi. Ya, kita lihat perahunya. Ini perahu adalah milik warga, dan di sini
standby satu ban pelampung ya teman-teman. Standby bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan ya, ini bisa dipergunakan ya, seperti itu. Dan ini sepertinya lagi santai, tidak ada banyak warga yang menggunakan ya fasilitas perahu ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya saat ini teman-teman lihat sungainya tuh berada di bawah ya. Tapi kalau misalnya sungainya lagi naik, ini perahu bisa di atas ini teman-teman. Ya, jadi nanti motor-motornya naik dari bagian atas ini. Jadi bisa dibayangkan teman-teman betapa dalamnya sungai ini bila mana air naik. Ya, jadi ini nih bakal dikeruk sama Kang Deddy Mulyadi setelah dilakukan peninjauan. Karena kalau misalnya tidak dikeruk, nanti air nabrak ya, dan akhirnya luber ke pemukiman warga. Seperti itu. Nah, kita ngobrol deh sama abangnya deh. Assalamualaikum abang. Bang, maaf ganggu nih. Saya lagi mau cari informasi nih. Kayaknya bosnya yang mana nih bosnya? Nih bosnya. Oh iya, bang. Mau nanya bang, waktu itu Kang Deddy Mulyadi sempat kesini ya? Iya, betul. 2 minggu yang lalu kurang lebih ya? Nah, kalau boleh tahu informasinya apa sih bang yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Katanya sih mau dilebarin ini kali. Mau dilebarin kali ya? Ya. Kenapa bang dilebarin bang? Biar orang banjir kali bang. Biar orang banjir gitu. Karena ngeblok sama ini nih bang ya? Ya. Ini kan ngeblok nih, kalau misalnya diuruk lagi jadi air nggak meluber katanya kan, seperti itu ya? Nah, sempat naik ini juga ya? Iya. Ini kalau naik ini berapa nih bang? 2.000. 2.000. Wih. Per motor ya? Sama orangnya juga? Enggak? Enggak, orangnya mah. Pokoknya per motor aja ya? Ini sistemnya setoran bang ya? Iya. Nah, ini abang anaknya bos? Iya. Wih, mantap. Kenceng nih bang ya? Ini informasinya setorannya berapa bang? Setengah harinya bang? Setengah hari sekitar 500. Masya Allah guys, bisa dibayangin tuh omsetnya 1.500.000 setengah hari. Kalau satu harinya berarti 3 juta bang? Jadi. Masya Allah, luar biasa. Emang bang kalau boleh tahu ini nggak ada akses penyeberangan bang? Nggak ada. Ini dong. Ini menyambungkan dari daerah mana ke daerah mana sih bang? Dari Gabus, Jalan Kampung Dore, Kampung Ayu. Ke Kampung Ayu, Warung Ayu. Warung Ayu ya? Balik. Warung Ayu, Kampung Duri. Kampung Duri. Kampung Duri. Ya. Di sana nggak ada jembatan, sana nggak ada jembatan gitu bang? Iya, nggak ada. Wah. Jadi di sana nggak ada jembatan guys. Jadi satu-satunya akses untuk menyeberang dari Warung Ayu ke Kampung Duri. Ke Kampung Duri. Pakai perahu ini bang ya? Ya. Oke. Dan ini kalau misalnya hujan lebat, dalam? Dalam. Dalam ya? Air naik cepat. Ini kedalaman berapa bang? Kalau yang ini nih? Berapa meter? Kedalamannya bang? 10 bang. 10 meter ini? Oh, astagfirullah, dalam banget guys. Dan ini lagi mendung. Biasanya kalau air naik tuh pas hujan atau gimana bang? Atau ada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu? Ada hari-hari tertentu, naik sendiri dari buangan dari Bogor. Buang dari Bogor ya? Kayak kemarin tuh ya lagi parah banget yang sebulan lalu. Semana tuh bang? Sampai atas bang. Sampai atas ya, perahunya naik ke atas ya? Iya. Perahunya naik ke atas gitu guys. Wih, nah ini lumayan banyak banget ini warga yang menggunakan jasa perahu. Kita mundur dikit. Oke. Ini abang dari daerah mana? Ini bawa ke Balen. Emang kalau dari daerah sana nggak ada akses jalan bang, jadi harus pakai perahu? Ada. Ada ya, cuma jauh kali ya? Jauh. Jadi lebih memangkas waktu dan menggunakan perahu ini. Oh, di daerah mana bang? Sononya jembatannya? Berapa meter dari sini? Berapa ratus meter? Hampir 1 kiloan. 1 kiloan, lumayan jauh. Jadi dengan menggunakan ini lebih efisien bang ya, lebih cepat. Dengan abang siapa bang? Bang Subur. Makasih Bang Subur. Ini mau aktivitas apa Bang? Pasar? Oke, semangat Bang ya. Oke. Iya guys, jadi dari informasi Bang Subur, jadi beliau melakukan penyeberangan ini memang dikarenakan aksesnya kalau misalnya melakukan penyeberangan jembatan itu 1 km guys. Jadi lumayan jauh. Jadi dengan menggunakan perahu ini ya, itu bisa memangkas waktu ya, lebih cepat. Seperti itu. Bang, sepertinya udah. Saya bayar berapa ini bang? Ya, bang. Ah, serius? Thank you banget bang ya. Sukses selalu. Makasih banyak, berkah-berkah. Ini abangnya luar biasa nih.
memberikan rezeki buat warga sekitar ya. Sehat selalu Bang ya. Thank you Bang, makasih. Bang, makasih ya. Thank you Bang, sehat selalu Bang ya. Thank you. Bang, makasih Bang. Siap, thank you. Ya teman-teman, kita sekarang udah berada di Sungai Bekasi ini namanya teman-teman. Sungai Bekasi ini kedalamannya ternyata 10 meter ya. Masya Allah, kelihatannya dangkal. Tapi ternyata ini dalam teman-teman, 10 meter. Dan ini keadaannya tidak banjir ya. Kalau misalnya banjir teman-teman, ini bisa sampai ke bagian yang teman-teman bisa lihat di pinggir-pinggirnya ya. Itu bisa dalam banget. Dan ya setelah dilakukan kunjungan oleh Kang Deddy Mulyadi melihat sungai ini yang lumayan cukup besar, jadi Kang Deddy Mulyadi ini mengambil tindakan untuk dilakukan pembuatan danau. Dan kita coba mau lihat ya, katanya di ujung sana terdapat jembatan akses. Jadi memang kenapa warga menggunakan perahu ini, dikarenakan kalau misalnya menggunakan akses jembatan itu jauh teman-teman, 1 kilometer, infonya seperti itu. Kita coba cek apakah bisa terlihat jembatannya di sini. Lumayan jauh ya, jadi makanya warga memilih untuk lewat jembatan perahu ini teman-teman, jembatan perahu ini. Dan luar biasa, ini adalah pengelolanya adalah warga sekitar ya untuk perahunya. Dan masya Allah omsetnya gede banget guys, setengah harinya aja tuh bisa 1,5 juta setengah hari. Dan kalau satu harinya berarti bisa sekitar 3 jutaan. Masya Allah, dikali 1 bulan. Wow, amazing ya. Sungainya memutar ternyata teman-teman. Ya lumayan jauh ya. Gimana jembatannya guys? Tidak terlihat jembatannya. Ternyata ini letter U ya untuk sungainya. Wah, gak kelihatan guys, bener-bener jauh. Oke ya teman-teman, tadi kita sudah melakukan penerbangan drone view dari udara. Dan ternyata mohon maaf sebelumnya untuk drone gua tidak bisa menjangkau sampai dengan 1 km, karena memang tadi informasinya dari warga sekitar yang memang melintas dan melakukan penyeberangan perahu ini menginformasikan ada akses jembatan tapi jauh 1 km. Dan ketika gue terbangin, drone gue hanya sampai dengan letter U aja dan sudah tidak lagi terlihat karena low sinyal juga ya, seperti itu teman-teman. Jadi memang benar-benar jauh banget untuk jembatan akses yang menghubungkan antara Kampung Turi dengan Kampung Warung Ayu, tadi informasi seperti itu teman-teman. Ya, dan tadi kita sudah ngobrol juga sama owner dari perahunya. Omsetnya tuh luar biasa guys, 1,5 juta setengah hari, satu harinya 3 juta, masya Allah. Dan ya berkah buat warga sekitar juga dipekerjakan ya teman-teman, masya Allah ya. Dan kalau dilihat dari segi keselamatannya juga memang standby juga ada satu pelampung di sebelah sana teman-teman ya. Tadi udah kita cek di awal ya, untuk menjaga-jaga bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan buat warga-warga yang melintas dengan menggunakan perahu ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Nur Matias. Pak Nur Matias. Ya. Pak Nur ini lagi mau nyebrang. Saya mau
Rumah saya kan satu di Kampung Turi, dua di Kebalen. Usahanya di sini di Kampung Turi. Nah, kebetulan saya lagi mau balik ke rumah Kebalen. Oh, itu daerah Kebalen, Pak ya? Ya, Kebalen sini di Penggilingan Tengah. Apakah nggak ada akses, Pak, sehingga Bapak harus menggunakan perahu? Akses ada di jembatan yang di Babelan itu, Sasak Babelan itu ada. Cuman Berapa jauh Pak dari sini, Pak? ya ada jauh 1 kilo? juga, jauh juga kalau dari sini. Jadi untuk lebih mempersingkat, lebih ini menggunakan saya perahu ya? biar cepet aja lewat sini kalau ada keperluan. Oke. Kalau nggak penting-penting saya juga nggak lewat sini. Oke. Kalau nyantai ya paling lewat sono. Kalau penting banget saya pasti lewat sini karena aksesnya lebih cepat. Akses lebih cepat ya, Lebih dibanding cepat. kalau misalnya menggunakan jembatan yang ada di Babelan. Ya, Jembatan apa yang di Babelan namanya, Pak? ya jembatan Babelan aja sih. Jembatan setaunya Babelan aja ya? Jembatan Babelan aja gitu. Berarti ini sangat membantu banget buat warga, Pak ya? Sangat membantu. Kalau misalnya nggak ada gimana gitu, Pak? Harus jauh, Pak, muter. Jauh, saya kalau mau ke sini ya arah ke Babelan juga loh. Iya. Ya cepat Babelan. Kalau motor ke sono lebih jauh lagi. Memangkas waktu berapa menit, Pak, namanya, Pak? Dari sini 10 menit atau 5 menit? 10 menitan lah. Kurang lebih 10 Ya, menit. kurang ya? lebih 10 menit lah kalau dari sini saya ke Balen. Oke, siap. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, sama-sama. Hati-hati, sehat selalu. Thank you, Pak. Ya, teman-teman, jadi 2 minggu yang lalu Kang Deddy Mulyadi mengunjungi Kampung Turi. Dan di Kampung Turi ini terdapat sungai Bekasi yang lumayan sangat besar tanpa adanya bangunan-bangunan liar. Dan dilihat dari sisi kanan dan sisi kirinya terdapat sisa-sisa tanah yang merupakan aliran pengairan. Dan kalau misalnya dibiarkan begitu saja, lama-lama ini kalau musim kemarau nanti bakal diambil sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dijadikan perumahan. Maka sebelum hal itu terjadi, Kang Deddy Mulyadi mengambil tindakan untuk melakukan pengerukan, diperluas untuk sungai Bekasi ini dan dijadikan danau. Jadi kalau misalnya musim penghujan tiba, air tidak langsung mengarah ke pemukiman warga, ya, akan tertahan dulu di sini dan keluar secara pelan sehingga bisa meminimalisir banjir yang mana memang beberapa bulan yang lalu kita mengetahui bahwa banjir di Bekasi ini sangat terparah, teman-teman. Ya, ini adalah merupakan tindakan follow up ya mengenai kejadian bencana alam yang ada di Bekasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan informasinya pengerukan ini bakal dilakukan tahun depan, teman-teman, dengan anggaran provinsi senilai 1 miliar rupiah. Dan di daerah Kampung Turi ini menggabungkan 2 daerah ya, 2 tempat, yaitu Kampung Turi dan juga daerah Balen, atau bisa dikatakan juga oleh warga sekitar yaitu Warung Ayu. Karena akses yang ada dengan menggunakan jembatan itu di daerah Babelan, teman-teman, dan itu lumayan jauh, sekitar ya memakan waktu 10 menit atau 1 kilometer. Informasinya tadi kita sudah berbincang dengan warga sekitar. Jadi dengan adanya perahu yang dibuat oleh warga ini ya, alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Teman-teman juga tentunya tadi melihat ya di video bahwa antrian panjang orang yang ingin melakukan penyeberangan dengan menggunakan perahu ini sangat banyak sekali, dan ini sangat membantu warga sekitar untuk menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kerennya juga untuk pemilik dari perahu ini ya, dia mempekerjakan warga sekitar gitu, Masya Allah. Jadi ya berbagi keberkahan dengan warga kampung sekitar seperti itu, teman-teman. Ya, semoga dimudahkan ya mengenai tujuan Kang Deddy Mulyadi, yaitu membuat danau di area Sungai Bekasi di Kampung Turi ini, karena memang itu harapan beliau ya, supaya kedepannya di daerah khususnya daerah sekitar di daerah Kampung Turi dan juga Tambun Utara ini tidak lagi terjadi banjir seperti yang sudah seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua akhiri, gua Bang Bewok pamit. Gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.